Oke guys, untuk video kali ini, sebelum kita masuk ke materi, aku pengen ngebahas tugas yang, bukan tugas, latihan yang udah gue kasih, yaitu pengkondisian untuk jenis kelamin. Oke, jadi pertama kita inisialisasi dulu variabel dulu gitu. Misalkan boolean jenis kelamin itu sama dengan true. Nah, jika jenis kelaminnya itu true, berarti jika jenis kelaminnya itu sama dengan true, berarti jenis kelaminnya laki-laki. Jika enggak, ya perempuan gitu. Atau enggak, biar lebih gampang, ini kita ganti aja jadi laki-laki. Nah, kita coba running sekarang. Java pertemuan ketiga .java. Nah, dia akan keluar laki-laki karena booleannya true, dan true masuk ke blok yang di sini dalam if yang which is yang ini. Kalau misalnya kita ganti false, kita jalanin lagi, kita clear dulu, kita jalanin lagi. Nah, hasilnya adalah jenis kelaminnya perempuan gitu. Oke, untuk kali ini gue mau ngebahas soal looping dan array. Kita buat filenya dulu. Oke, sorry, keempat ya. Keempat. Oke, udah ada public static void main string args. Oke, nah kita coba looping dulu ya. Misal kita buat variabel integer i sama dengan 0 ya. Kita coba print i di dalam looping menggunakan for. Kita pakai yang for dulu ya. Looping for. Oke, ini udah ada. Nah, looping for ini strukturnya adalah pertama variabel yang diinisiasi dulu tuh. Misalnya variabelnya mau dari nilai berapa, misalnya dari nilai 0, berarti dia akan ngelooping dari 0. Nah, ketika dia ngelooping dari 0, di blok selanjutnya itu batasnya berapa, apakah kurang dari 10, kurang dari 11, dan seterusnya. Lalu i plus plus ini untuk penambahan si variabel i, misal dari 0 ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, dan seterusnya. Kita coba jalanin dulu. Kita clear dulu aja. Kita jalanin Java pertemuan keempat .java. Nah, keluarkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau mau sampai 10, dari 0 sampai 10, berarti di sini tinggal ditambahin sama dengan. Kita clear dulu. Kita coba lagi. Nah, dia sampai 10. Kalau nggak mau dari 0, kita coba dari 1 aja. Nah, kayak gini. Lalu ada looping satu lagi, yaitu looping while. Nah, Nah, looping while ini itu berbeda ya sama for. Bedanya adalah kalau while itu dia nggak perlu selengkap ini. Yang penting nilai awalnya udah ada di atas nih. Nilai awalnya udah ada di atas. Berarti kan soal i 0, i sama dengan 0 nilainya.
atau i menyimpan nilai 0 lah awalnya. Lalu di sini dia mau while, mau melooping si i sampai batas berapa, misalkan kurang dari sama dengan 10. Nah, berarti hasilnya sama seperti tadi. Kita coba jalanin lagi. Nah, hasilnya sama seperti tadi, 0 sampai 10. Tapi kalau misalnya kita mau dari 1, hello world 1, berarti 0-nya di sini kita ubah jadi 1. Kita clear dulu, jalanin. Nah, kayak gitu. Sorry. Lalu ada juga namanya looping do while. Ini kita komen dulu biar mudah. Oke, looping do while. Nah, do while itu ngelakuin loopingnya dulu, baru dicek pembatasnya. Misal, lakukan looping atau keluarkan apapun yang ada di blok ini sampai ke sekian kali. Gitu. Kita coba running aja. Nah, 1 sampai 10. Kalau mau dari 0, ini tinggal kita ubah dari 0. Kita clear, kita mulai lagi. Nah, gitu. Looping itu biasanya kepake di mana? Kepake ketika kita mau input data yang banyak, misalnya lebih dari 1, atau mau mengeluarkan data yang lebih dari 1, yang dimana data yang lebih dari 1 ini biasanya disimpan di dalam array. Gitu. Kita coba. Misal kita punya variabel mahasiswa, boleh mahasiswa, string nama mahasiswa gitu kan, string mahasiswa. Nah, di sini kita coba inisialisasi namanya. Sorry, ini harusnya misal kita buat 2 dulu. Misal Wayan, Wayan, Rifan. Misal kayak gini. Nah, kita looping menggunakan for dulu. Kita for. Ini harusnya nggak sama dengan. Ini kita hapus dulu karena tadi buat percobaan ya. Ini sama dengan. Nah, kalau array kan awalnya array itu di printnya satu-satu seperti ini kan. Misal sistem, nah 0, terus sistem dot out dot net. Nah, cara bacanya adalah print data mahasiswa atau print data array mahasiswa indeks ke 0. Lalu print data mahasiswa indeks ke 1. Kita coba. Nah, ke print dua-duanya. Tapi kalau misalnya datanya ini lebih dari dua indeks gitu, maka kita butuh looping. Misalnya ada 100 data, nggak mungkin kita nggak pakai looping gitu. Cara ngeloopingnya gimana? Ini kita komen dulu. Kita coba di sini. Nah, sorry, nggak perlu. Nah, loopingnya jangan mulai dari 1, tapi dari 0. Kenapa? Karena indeks array itu mulai dari 0. Data array itu dipanggil dari 0. Gak bisa dari 1. Kalau dari 1 berarti data kat 0-nya atau data indeks 0 itu nggak bakal ke print. Kita coba. Nah, di sini ini jangan kurang dari 10. Kita pakai mahasiswa.length. Oke. Itu kurang
dari I kurang dari mahasiswa.length. Nah, length ini berfungsi untuk ngecek seberapa banyak data yang ada di dalam array. Seberapa banyaknya di dalam data array mahasiswa itu ya ada 2 gitu. Nah, kita coba print misalnya di sini nama mahasiswa ke. Nah, adalah kita tambahin mahasiswa ke I. Nah, cara ngeloopingnya itu kayak gini. Tolong print nama mahasiswa ke I plus 1. Kenapa harus plus 1? Karena I di sini mulai dari 0. Sedangkan kita maunya ngeprint si I itu di sini itu dari 1. Lalu adalah gitu kan, adalah mahasiswanya, nama mahasiswa yang di sini nih. Wayan sama Rifan. Kita coba, kita clear. Nah, muncul tuh mahasiswa ke-1, mahasiswa kedua. Kalau misalnya ini nggak di plus 1, kita coba, dia akan dari 0 pasti. Tuh. Ini justru dari si I-nya kalau dari 0 kayak gini. Kalau nggak ditambahin 1 tadi, sorry. Tapi kalau kita tambahin 1, kita undo aja. Nah, dia akan seperti itu. Kalau pakai while gimana? Kita coba pakai while. Oke, cuma di sini harus kita kasih ya. Di sini 0. I kurang dari mahasiswa.length. Terus ininya kita copy aja. Oh, ini udah ada. Nah, ini udah ada I plus plus. Ini kita hapus. Nah, kita coba, kita clear dulu, kita coba. Nah, sama kayak yang di atas kan, tapi cara loopingnya berbeda memang. Nah, kalau pakai do while itu ya nggak akan beda, nggak akan jauh dari while ini sih. Ini kita panggil, kita copy paste aja dari sini, copy paste. Nah, kita ini I plus plus, lalu I kurang dari mahasiswa dot length. Kurang dari, oh iya benar. Kita coba run. Kita clear dulu aja. Kita coba running. Nah, sama kan? Mungkin itu aja materi video kali ini. Untuk tugas selanjutnya adalah coba kalian buat checking angka genap dan ganjil menggunakan array dan juga looping. Loopingnya bebas mau menggunakan for, while, atau do while. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue share di video kali ini.